warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Sholatan wa salaman daimaini bidawamin mulikillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan tulaqi biha rubah wa rubatah fi qulubil kafirin wal musyrikin wal zalimin wal munafiqin wal musyrikin wal khasidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri tati wa sirri sari fi sari asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa, nikmat sehat walafiat, nikmat waktu, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menghadiri acara yang sudah kita rencanakan bersama, yaitu halal bihalal. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semoga kita selalu diakui sebagai umatnya, yang mana juga selalu kita nanti syafaatnya. Kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Kepada yang terhormat tuan rumah Koda ya, Koda Munggil Pak Haji Ahmad Jubrianto Al-Koda berarti ya, Al-Koda. Bukan Koda, rumahnya Koda itu, pakaiannya Koda, cabenya Koda, jadi Al-Koda gitu kan. Senawi Al-Bantani itu kan dari Banten gitu kan ya. Al-Fadani Padang gitu. Ini kan intinya Koda, jadi Al-Koda gitu. Nanti dipakai ya Pak Jubri ya. Pakai terus Al-Koda gitu. Kombinasi. Yang kami hormati juga Ketua Umum IKPSI Indonesia Bapak Edi Waryono, Bapak Sekretaris Umum Pak Sidik Sibawi beserta seluruh jajarannya, sesepuh bini sepuh, Asep Sensei yang saya hormati, paling muda alhamdulillah hadir di sini, pasti kenal semua lah ya, yang di Lembang, saya pun tidak di Lembang pun mengenal beliau, Asep Sensei. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, panjang umur, manfaat bagi semua orang gitu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya selaku pembawa acara. Nanti mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Mohon maaf, harusnya memang mulai jam 11, jadi kita terlambat 10 menit ya. Jadi saya mulai, saya lihat jam saya jam 11. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa nyambung silaturahmi. Pertama, kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini beri kesehatan, beri kesempatan bisa ngadain acara halal bihalal KPSI. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dapat syafaatnya nanti hingga yaumul kiamah. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya hari ini. Yang kedua, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena kondisinya hanya bisa begini, situasinya di kebun, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lain dari itu, yang pertama, yang kedua, dan selanjutnya
yang perlu dijaga yaitu adalah silaturahmi. Kenapa tadi disampaikan Pranata Cara ada halal bihalal dengan sejarahnya begini-begini, ya itulah yang harus kita rawat terus, silaturahmi terus gitu loh, harus bareng-bareng terus. Itu nggak ada yang namanya menjadi besar karena sendiri gitu kan, harus jami'i, harus bareng-bareng. Itu ya kira-kiranya begitu. Rekan-rekan semua, kita di Kapresi udah mulai tahun berapa Pak? 2013 silih berganti, keluar masuk dengan banyak hal ya, dinamika lah, orangnya juga berganti-ganti, punya pemikiran banyak. Untuk kali ini saya tuan rumah, semoga besoknya di tempat mana ada acara lain nanti bisa dikoordinasi lagi. Tapi yang paling pokok, kita selalu bisa silaturahmi, jadi punya komunikasi terus terhadap hal-hal ya mungkin ada yang sifatnya teknis, non teknis, atau bagaimana pemikiran-pemikiran dan lain dari itu. Karena kalau diomong terus sana sini nggak pernah ketemu kan susah juga, karena nggak fair lah, itu namanya nggak mau bangun. Ini malah dapat julukan lagi Al-Qoda. Saya banyak banget tuh komunitasnya di sini, Al-Qoda, di Jamiah Al-Sazili. Saya di Jamiah orang sini beda, nanti di Jamiah betul, saya ada beberapa. Ini pertanian, saya ada kelompok pertanian, ada kelompok industri, ada kelompok garmen, itu yang UKM ini, ada lagi ini kelompok pengajian, ini pengajian ini, wah ini tambah lagi nih kaboten, panggil aja Ahmad atau Jupri gitu aja. Kan aku orang najis sama brengsek kan lu. Pas gitu aja gitu. Terima kasih ya buat teman-teman. Ini adanya di gini gitu kan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kalau ngobrolnya masalah teknis dan lain-lain, ramah tamah atau hal-hal lain nih, banyak pakar-pakar nih, Pak Haji Putih, Pak Haji Makmur, selamat datang, Pak Haji Isa dan lain-lain. Saya rasa teman-teman juga udah punya experience, punya pengalaman yang bisa ditularkan atau dibikin sedemikian rupa biar itu bisa nular ke adik-adik kita yang mau berangkat atau yang sudah berangkat atau yang dalam proses pencarian jati diri. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Supriyanto Al-Qoda. Tadi apa ya? Terima kasih sekali atas sambutannya. Yang jelas kami sangat berterima kasih sudah berikan kesempatan untuk silaturahim ke tempat ini. Dan sebelum berlanjut, tadi yang pertama agak lupa kita atau ada ini safety briefingnya dulu ya, gitu. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang kerot pegangan di belakang masing-masing ya. Jadi gak kelewat kan safety briefingnya. Jadi biar bersiap-siap dan di bawah juga ketika ada kerut juga harus siap-siap nyingkir nih dari temannya. Maklum di sini kan rata-rata udah ini oversize semua. Rata-rata 70-80 kali 20 udah ya 1,5 ton ini. Ya mudah-mudahan nggak ada masalah. Nah, sedikit itu tambahan lah, paling tidak mengingatkan kita nanti kan pegangan masing-masing di sini. Insya Allah ini kembali mudah-mudahan insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita ditakdirkan berkumpul di tempat yang insyaallah berkah dan tentunya sangat indah ya, di alam terbuka. Ini adalah nikmat kita bersama, dan yang kedua juga kita alhamdulillah diberikan kesehatan semua sehingga bisa menghadiri acara hari ini. Salawat dan salam juga kita
hadiahkan ke junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi Allah yang selalu mengajarkan kepada kita bagaimana kita saling memaafkan, ya halal bihalal tadi itu, sehingga kita IKPEXI berjalan 10 tahun, alhamdulillah tetap rukun, guyub rukun dan tetap eksis. Jadi apa ya, yang jelas pertemuan hari ini, pertemuan seperti ini pasti menghadirkan kebahagiaan, karena memang fitrah manusia ketika kita bisa bersua, ketika kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, tidak suatu apapun, pasti yang muncul pertama adalah perasaan bahagia. Jadi perasaan bahagia itulah yang selalu memupuk kami, ya pengurus IKPEXI itu tak jemu, tak capek, tak segan ketika kita harus mengunjungi acara demi acara, ya baik di dalam kota, di luar kota gitu kan. Nggak pernah capek dan nggak pernah jemu, karena kita mengejar kebahagiaan ketika kita bertemu dengan saudara, ketika kita bertemu dengan kawan seperjuangannya. Itu yang selalu kami rasakan. Makanya Mas Heri kadang ke Sumatera, kadang ke Jawa gitu kan. Mas Siddiq juga seperti itu, Kalimantan gitu. Dia sendiri gitu, tapi itu sesuatu kenikmatan. Bagaimana ketika kita bertemu itu dengan sesama teman itu pasti bahagia. Itu pasti bahagia. Itu disitulah kenapa gitu ya, IKPEXI itu dari 2013 alhamdulillah sekarang 2023 atau menginjak usia yang ke 10 tahun tetap ada, karena kita selalu mengedepankan itu, mengedepankan silaturahmi. Ya, efek silaturahmi mungkin bagi usaha kawan-kawan menumbuhkan perkembangan usaha itu mungkin manfaat saja. Jadi yang jelas kita para pengurus itu merasa bahagia ketika bertemu dengan kawan-kawan semua, kawan seperjuangan, adik, mungkin kakak letting dan yang lain, bahagia. Dan selalu saja dalam pertemuan itu kita ketemu saudara-saudara baru gitu kan. Selalu saja ada kejutan, satu angkatan ya, ternyata sekian puluh tahun baru ketemu. Itu hampir setiap pertemuan itu ada saja. Saya kemarin pertemuan di Bekasi juga seperti itu. Ketemu satu kota di Nagano yang notabene 20 tahun yang lalu, sekarang baru ketemu. Sila fungsi silaturahmi. Jadi kami juga sangat berterima kasih gitu ya kepada ILM Jepang itu yang sampai sekarang masih terus mensupport kegiatan ini, terus mendampingi kegiatan ini, terus juga kepada Kementerian Tenaga Kerja yang terus bagaimana memperhatikan ini. Mungkin yang terakhir juga akan saya sampaikan bahwa di tanggal 27 kemarin itu, 27 April ya, alhamdulillah kita dapat penghargaan dari pemerintah Jepang, penghargaan tentang bagaimana kita sebagai alumni itu walaupun sudah berpisah dengan negara Jepang ya, dengan satu kita di Jepang sekian belas tahun, mungkin puluhan tahun, tapi kita tetap masih menjaga hubungan relationship dengan Jepang. Entahlah hubungan kita Jepang dengan perusahaan Jepang, atau hubungan kita dengan sesama asosiasi, sehingga itu mereka sangat berterima kasih sekali. Jadi kita itu salah satu yang mempererat hubungan kerjasama Indonesia-Jepang. Alhamdulillah dari kegiatan yang ini terjadi, kita tidak membuat ketika tidak membaratkan ya, membuat bahagia kita sih. Tapi alhamdulillah pemerintah Jepang juga melihat ini adalah hal yang positif. Jadi kuncinya bahwa di sini bahwa dari organisasi ini memang kumpulan para satso ya, kumpulan para direktur, pastilah gagasan masing-masing itu semuanya nomor satu ya, nomor satu. Tapi di sini bahwa di antara nomor satu itu pasti tetap saja ada beda, walaupun bedanya paling sedikit sih sebenarnya. Kalau filosofinya pasti sama, kita bagaimana mengejar keuntungan dan kita itu bermanfaat bagi orang lain. Caranya saja yang kadang-kadang sedikit berbeda. Tapi ketika kita tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah perjalanan, kadang-kadang itu menjadi sebuah mungkin polemik, atau kadang-kadang menjadi sebuah perdebatan. Disinilah halal bihalal itu melebur kembali. Oh,
ternyata yang kita lakukan adalah sama. Yang kita lakukan adalah bagaimana membesarkan usaha kita, bagaimana menghubungkan silaturahmi, dan bagaimana bermanfaat bagi alumni dan mungkin masyarakat sekitar. Itu aja mungkin Pak Heri waktu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak kehadiran kawan-kawan semua. Pada SMP mungkin kebanyakan kohel lah kayaknya. Tapi ini setara ya, karena kamu itu udah sama. Oh iya, selamat datang Pak Prito. Ya Allah. Pak Prito ini sedikit saya cerita itu. Salam kenal Bapak-bapak. Pak Prito itu, beliau itu yang salah satu sponsor utama pada reuni akbar pertama. Beliau itu pejabat dari BNI Pusat, dan waktu itu beliau yang ACC untuk sponsor utama pada acara kita gitu. Hari ini beliau ternyata kangen sama kita semua, pengen ketemu gitu. Yang dulu hadir 3.000, 4.000 sekian, saya pernah cerita masih eksis kok Pak. Beliau pengen hadir di sini, mungkin akan sedikit sharing nanti. Pak Heri, kayak sih insya Allah hal yang baik lah yang dikabarkan kepada kita. Jadi ucapan terima kasih itu, kita memang alumni magang Jepang itu kalau sudah pernah dikasih hal yang baik, kapanpun pasti akan ingat. Pak Prito chatting saya gitu, masih kenal saya Pak? Kenal Pak, Bapak Pak Prito yang pernah membantu saya. Ya itu dari kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan, salah lidah saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Pak Ketua, Pak Edi dan jajarannya ya. Ada Pak Haji Budi, Pak Haji Sat, dan Sensei, begitupun teman-teman yang lain yang saya semuanya hormati. Alhamdulillah, memang rasa syukur ini tidak boleh kita henti-hentikan ya. Selalu digaungkan setiap saat rasa syukur ini, karena memang tidak henti-hentinya kita diberikan rahmat dan karunia itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun kita mayoritas dan khususnya memang kita Islam harus selalu mengirimkan sholawat dan selawat kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Alhamdulillah, memang tidak terasa perjalanan hidup kita ini yang notabene kita satu alma mater ya, satu sepenanggungan, sependeritaan bukan ya, se-happy ya. Artinya di awal kita menikmati bersama, tidak terasa. Saya sendiri pulang dan berada di Kerawang Februari 96, berarti sekarang sudah 20 berapa tahun ya, 26 27 ya. Ini hal yang tidak terasa, ternyata kita udah 27 tahun di Kerawang. Saya di luar kadang-kadang kalau tidak dihitung tidak ingat. Nah, alhamdulillah, dengan saya sangat ingat dulu sebelum ada IKPEPSI, nggak tahu tahun berapa itu, pernah saya melakukan pertemuan-pertemuan begini. Nah, cuma memang waktu itu ya karena kesibukan masing-masing, masih di pabrik, masih di apa, jadi pertemuan sebatas pertemuan. Dan ada beberapa kali ya pertemuan sebatas pertemuan tapi tidak terbentuk begini. Maka saat terbentuk IKPEPSI itu kami sangat bersyukur juga, dan saat itu kebetulan kami nggak ikut, tapi setelah itu kami dapat info. Memang terus terang dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami sangat punya keterbatasan kadang-kadang kalau untuk kemana-mana dan untuk hadir di mana-mana, karena mungkin kemarin-kemarin itu sisi tanggung jawab dan ada yang harus dipertanggungjawabkan, jadi agak mepet waktunya, agak minim.
Jadi kami juga mohon maaf sama seluruh teman-teman anggota EKAPEXI karena saya di situ selaku pembina, tapi saya merasa belum bisa membina. Tapi insya Allah kedepannya dan selama ini pun kami sangat terbuka dan mungkin bisa dikembangkan dan diinformasikan. Kami terbuka 24 jam dalam arti untuk teman-teman semuanya sharing atau apa. Tetapi memang ada satu hal saya juga nggak tahu, karena memang saya sudah merasa nikmat dikala kebetulan rumah, kantor, masjid sekarang ditambah sekolah itu nggak terlalu berjauhan. Jadi saya kadang-kadang lebih senang gitu ya di rumah. Tapi pada senang kalau ada teman-teman yang mau datang atau mau silaturahmi mau apa, dan kadang-kadang saya teleponin, ini siapa, ayo kita main di rumah aja, ini aja. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ada satu hal yang kita memang, dan mungkin khususnya Pak Ketua yang harus memang menginformasikan dan mengasih tahu kalau kita alumni IM ini memang multi talenta. Kita tidak hanya bergerak di industri semua. Contoh sekarang sudah ada teman kita yang di pertanian misalnya, mungkin nanti ada yang di peternakan. Nah, ini hal yang wajar semua. Ini adalah bentuk bisnis atau apa. Nah, setelah itu tujuan kita ini kan ada stepnya ya. Mungkin kita pertama pulang semua kerja dulu. Setelah kerja semua bikin usaha. Nah, setelah bikin usaha terus berusaha. Nah, setelah ini apa yang harus kita pikir? Nah, mudah-mudahan saya tidak mengatakan sudah benar gagasan itu, tapi mudah-mudahan ada yang bisa mengikuti. Ya. Mudah-mudahan ada yang bisa mengikuti. Jadi satu hal yang bisa kita komunikasikan, kita sampaikan ke teman-teman, awalnya memang kita kerja di perusahaan, setelah itu ada yang berusaha, ada apa, setelah berusaha itu kita mau apa. Nah, intinya kita ini mau jadi manusia yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk orang banyak. Saya rasa cuma itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, kurang lebihnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Edi, Pak Haji Makmur, mohon maaf kalau salah, dan bapak-bapak semua yang berbahagia IKAPEXI. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami untuk sharing sedikit sambil menikmati kebahagiaan berkumpulnya dalam kondisi yang sehat. Sebagai informasi bapak-bapak, waktu itu saya di BNI, kepala Kanwil sebelum pensiun, kepala Kanwil istilahnya Jakarta Kemayoran, jadi Jakarta Timur, Bekasi sampai Cikampek. Nah, terus ngobrol-ngobrol sama tim Kerawang, Bekasi Kerawang, waktu itu Pak Hadi, ada ulang tahun IKAPEXI. Apa tuh IKAPEXI gitu kan? Ini pengusaha-pengusaha yang dulu mantan pernah bekerja di Jepang dan sangat udah fasih kultur atau budaya kerja di sana yang ditularkan di sini untuk menjadi pengusaha. Mudah-mudahan makin sukses gitu. Amin. Nah, berjalannya waktu setelah dari Kanwil tadi itu kami ke pusat, ke kantor pusat, terus
tiba saatlah untuk purna bakti gitu loh Bapak. Purna bakti dari banker gitu. Nah terus pindah, bukan pindah ya, berikhtiar supaya tadi angka penganggurannya nggak nambah 1 gitu ya. Berikhtiar di BNI kami jadi vendor collection, jadi kalau yang macet-macet itu, kemudian konsultan pemasaran di bank BTPN. Kenapa BTPN? Itu sekarang kan kalau dulu Texas ya, sekarang ownershipnya itu Bank Jepang gitu. Benderanya aja BTPN tapi di belakangnya SMBC. Kalau Bapak Ibu di Tokyo ada apa gitu kan, mungkin SMBC udah kayak BCA atau BRI di sini gitu, banyak sekali. Nah entah aturan OJK atau apa, jadi di sini bukan SMBC BTPN tapi masih namanya BTPN, Bank Tabungan Pensiunan Nasional gitu. Ini sebenarnya dari dulu bank ini pensiunan untuk pegawai negeri, tapi berjalannya waktu ke sini ya seperti bank-bank biasa, bank konvensional untuk retail, produktif dan konsumtif. Ya. Jadi benar untuk kredit gitu ya, KTA-nya tanpa agunan gitu. Yang tanpa angsuran bisa jadi kalau itu grace period gitu kan di awal-awal. Nah kalau di bank kan ada 2 jenis Bapak Ibu, ada yang produktif, ada yang konsumtif. Kalau yang produktif, usaha Bapak Ibu sekalian mau ekspansi bisnis atau memulai baru, asal 3 tahun pertama udah mendapatkan untung, itu kredit produktif bisa diproses. Nah yang siang ini 5 menit lagi ya kan udah ya, dalam waktu 5 menit kalau Bapak Ibu anggotanya sudah banyak gitu, payroll itu kan lebih mantap ya daripada satu persatu atau apa. Jadi secara payroll didaftarkan di bank BTPN SMBC tadi, jadi Bapak Ibu ketik 1 angka aja sudah langsung payrollnya menyebar. Itu keuntungan bagi perusahaan, dan dari situ biasanya kan movement bisnisnya kelihatan. Jadi kalau itu berjalan nanti bisa dipertimbangkan dalam waktu pada saat ekspansi kredit untuk tadi itu. Nah terus kalau itu payroll apa untungnya sih gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu dengar Genius ya, produknya itu kan Genius. Anak-anak sekarang atau kita mau nggak mau juga semuanya diselesaikan di sini gitu kan. Genius itu ada di sini. Ya kalau Limbara BCA kan ATM-nya di mana-mana segala macam. Nah, Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena ATM kalau saldonya Bapak Ibu di atas 10 juta, itu bisa transfer kemana-mana gratis. Ambil uang tunai juga gratis. Tapi kalau di 25 kali dalam sebulan, ya kita sebenarnya transaksi berapa sih, masuk tiap hari 1 gitu ya. Ini 25 kali gratis. Jadi masalah ATM nggak ada masalah di ATM manapun. Kalau BNI, BCA, Mandiri diantri, Bapak Ibu cari aja ATM yang kosong sama gratisnya kok gitu kan. Itu gratis. Terus kemudian ada peluang pegawai Bapak Ibu sekalian, KTA-nya kalau udah payroll di kami bisa potensi mendapatkan kredit KTA tadi itu 300 juta dengan bunga yang tentu sangat jauh di bawah yang pinjol-pinjol itu ya Bapak Ibu ya. Yang pinjol itu kan 0,4 per hari kan, bisa berapa itu? Setahun sebulan bisa 60-an. Ini di bawah 20%, ya masih wajar lah. Karena
istilah bankingnya unsecure gitu. Dan bagi Bapak Ibu sekalian, kalau ini jenius, pada saat Bapak Ibu ke luar negeri, terutama di Jepang, ke luar negeri di 9 negara yang hard currency itu, Bapak Ibu bisa nggak usah ke money changer. Jadi tabungannya misalnya 1 miliar saldonya, mau ke Jepang seminggu, yang 100 juta tak convert Japanese yen gitu. Jadi pas ke Jepang sana nggak usah ke money changer, pakai QRIS atau apa di sana langsung bayar dalam Japanese yen dengan kurs yang sangat kompetitif tentunya. Itu saja Bapak Ibu sekalian, perkenalan dari kami. Kalau perlu asuransi umum, kebakaran, kecelakaan ataupun asuransi jiwa kesehatan, kami juga ada produknya. Mungkin kami share nomor HP kami di Pak Edi barangkali yang memerlukan gitu. Terima kasih banyak kesempatannya. Sekali lagi semoga IKAPEXI makin sukses dan bisnis Bapak Ibu sekalian makin meroket, dan yang penting juga kita selalu sehat. Sekali lagi terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, santapan sudah dipersiapkan dan tibalah saatnya kita rehat sejenak untuk melaksanakan maksiat ya. Kalau hutannya sebenarnya maksiat kan, makan dulu, sholat, istirahat kan, maksiat kan. Tapi umumnya kan isoma, istirahat, sholat, makan kan ya. Jadi silakan aja lah masing-masing. Ya, terserah lah. Iya. Kalau urutannya ya tadi kan sudah sampaikan, yang perlu diulang. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.